Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kotringgilo Kobun. Saya kelas 11 IPA dari SMA Katolik Veteran Santo Gabriel Nunukan. Jadi, saya akan menjelaskan materi pelajaran sejarah bab 5 tentang tirani matahari terbit. Untuk lebih lanjut, simak video berikut ini. Nah, jadi itu video tentang perang Jepang melawan Amerika. Disinilah awal mulanya Jepang masuk ke Indonesia. Kedatangan saudara tua, sebagaimana Jepang menyebut dirinya, mula-mula disambut penuh dengan harapan, tetapi kemudian mengecewakan rakyat. Meskipun demikian, pendudukan Jepang membuka sejarah baru bagi Indonesia. Tirani matahari terbit merupakan suatu kata yang menggambarkan kekejaman Jepang dalam menjajah Indonesia. Tirani bermakna sewenang-wenang, sedangkan matahari terbit adalah negara Jepang yang dianggap sebagai negara paling timur. 1. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941. Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Pembentukan pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu yang pertama, pembentukan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat itu Tentara ke-16 Asamo Sudan untuk Jawa dan Madura. Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Bagian yang A, pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Adapun organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Majelis Islam Allah Indonesia atau MIAI, dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi dan Jawa Hokokai. Adapun organisasi semi militer antara lain Pengarahan Tenaga Pemuda, Organisasi Senidan, Keibondan, Barisan Pelopor, dan Hizbullah. Organisasi militer ada 2, yaitu Heiho dan Peta. Bagian B, pengerahan dan penindasan versus perlawanan antara lain ekonomi perang, pengadilan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pengarahan Romusa. Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk pada praktik-praktik tirani Jepang. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian rakyat, bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kompetai polisi militer Jepang. Tindakan yang dilakukan antara lain Aceh angkat senjata, perlawanan di Singapura, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, Peta di Blitar angkat senjata. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia antara lain bidang politik, keadaan sosial budaya, dan ekonomi, yang terakhir pendidikan. 3. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak Angkatan Laut
Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana sehingga jalan untuk Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. 4. Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan pendidikan penduduk Cina ditambah 6 orang tambahan izin. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sekian dan terima kasih.